Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji beda pretest dan posttest kelas kontrol media video dan uji efektivitas dengan Engine. Ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. Hipotesisnya adalah A0. Terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. AA. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. Baiklah, untuk menguji beda, tentu kita harus tahu dulu bahwa data penyebarannya itu normal atau tidak normal. Maka diuji dengan uji normalitas. Kita akan gunakan SPSS yang mana nanti akan berdampak pada pengujian bedanya, apakah menggunakan parametrik atau non-parametrik. Jika nanti sebaran datanya normal, maka akan menggunakan uji parametrik. Sedangkan jika sebaran datanya tidak normal, maka akan menggunakan uji bedanya dengan non-parametrik. Mari kita uji normalitasnya dengan SPSS. Di sini sudah ada data nilai pretest dan posttest pada. Baik, untuk menguji normalitas sebaran datanya, maka kita lakukan dengan masuk ke SPSS, lalu menuju ke Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kemudian kita menuju ke Explore. Di sini kita masukkan data untuk pretest dan posttest kelas kontrol. Kemudian kita lihat statistiknya dan deskriptif sudah tercentang, jadi tidak tercentang lagi. Kemudian untuk explore plotnya adalah normality plot weight test, kita centang. Oke, baru kita oke. Kita scroll, hasilnya adalah test normality, test of normality-nya signifikannya adalah karena datanya kurang dari 30, datanya hanya 30 kurang dari 50, artinya menggunakan test normality Shapiro-Wilk. Di sini signifikansinya untuk soal pretest, nilai pretestnya adalah 0,009, dan untuk hasil nilai posttestnya pada kelas kontrol signifikansinya adalah 0,08. Mari kita lihat. Berdasarkan tabel hasil test of normality, terdapat dua bagian, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Karena jumlah sampel sebanyak 30 orang, maka ketentuannya menggunakan Shapiro-Wilk karena sampel kurang dari 50 orang. Kemudian ditemukan pada soal pretest nilai signifikansinya adalah 0,009 kurang dari signifikansi
0,05, maka dinyatakan data terdistribusi tidak normal. Sedangkan pada soal post-test, nilai signifikansinya sebesar 0,018, juga kurang dari 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal. Karena kedua berdistribusi tidak normal, maka untuk menjawab hipotesis penelitian dilakukan uji Wilcoxon karena data berdistribusi tidak normal. Untuk uji beda pretest dan post-test kelas kontrol. Baik, selanjutnya kita lakukan uji Wilcoxon. Karena data tersebar tidak normal, maka untuk uji bedanya menggunakan uji T non-parametrik. Data tidak terdistribusi dengan normal. Untuk uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan, pretest dan post-test kelas kontrol. Data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya data berskala ordinal atau interval. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik, maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Baik, kita lihat pada SPSS dan kita uji dengan menggunakan Wilcoxon. Kita menuju ke analyze. Kemudian kita karena Wilcoxon non-parametrik, kita gunakan non-parametric test. Kemudian kita ambil legacy dialog. Kemudian kita gunakan to relate sample karena ini menggunakan dua sampel. Kita klik. Maka untuk pretest kontrolnya kita masukkan sampel variabel pertama. Untuk post testnya kita masukkan ke variabel kedua. Kita lihat optionnya. Oke, untuk tipenya, tes tipenya, pastikan sudah tercentang Wilcoxon, maka kita oke kan. Baik, nah di sini akan ada hasil outputnya itu tes statistik. Pada tes statistik Wilcoxon, kita melihat hasilnya untuk signifikansi detailnya adalah 0,321. Mari kita lihat. Dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon. Yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 diterima atau HA ditolak. Yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak atau HA diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. Dan kita melihat hasil tadi berdasarkan output tes statistik diketahui signifikansi untuk detailnya bernilai 0,321 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau HA diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. Selanjutnya, kita akan menguji efektivitas dengan engine kelas kontrol untuk mengetahui efektivitas penggunaan media video dalam pembelajaran. Sebenarnya, karena penyebaran data terdistribusi tidak normal, maka tidak harus kita menguji efektivitas dengan engine.
Tapi kita berasumsi saja bahwa sebaran data itu normal dan kita gunakan data tersebut untuk diuji dengan engine untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan media video dalam pembelajaran. Konsep dasarnya uji engine atau normalized gain. Yang pertama yaitu normalized gain atau engine score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian, one group pretest, post test, design, maupun penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam hal ini, uji engine score digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media video dalam pembelajaran biologi. Gain score adalah selisih antara nilai post-test dan pretest kelas kontrol dengan media video dalam pembelajaran biologi. Dalam penelitian one group pretest post-test design, eksperimen desain, uji engine score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dengan post-test kelas kontrol dengan media video melalui uji pirate sample t-test. Baik, kita akan coba menghitung engine dengan rumus yaitu engine sama dengan skor post-test dikurangi skor pretest dibagi skor ideal dikurangi skor pretest. Skor ideal adalah nilai maksimal tertinggi yang dapat diperoleh. Kategori untuk nilai engine score, jika nilai engine atau G-nya lebih besar dari 0,7, maka kategorinya tinggi. Jika berada di rentang 0,3 sampai 0,7, dikategorikan sedang. Jika nilai J-nya kurang dari 0,3, maka kategorinya rendah, berdasarkan disampaikan oleh Melzer dalam Syah Fitri 2008 halaman 33. Atau juga kategori tafsiran efektivitas engine-nya jika kurang dari 40, kategorinya tidak efektif. 40 sampai 55 kurang efektif. 56 sampai 75 cukup efektif. Lebih besar dari 76 efektif. Sumber berdasarkan HK RR tahun 1999. Baiklah, mari kita coba untuk menguji deskriptif di SPSS-nya. Terlebih dahulu kita harus transform datanya. Yang pertama kita compute variabel yaitu post-test dikurangi targetnya adalah variabel post-test, post dikurang pretest. Post-test dikurang pretest. Oke kan? Kita lihat apakah sudah compute. Ya, sudah masuk. Post-test dikurang pretest. Datanya sudah masuk, sudah tereksekusi. Selanjutnya kita akan compute data juga. Transfer data.
ideal, data ideal dikurang data ideal dikurang data pretest. Idealnya adalah 100 dikurang pretest. Kita masukkan, apakah sudah? Sudah. Maka kita masuk untuk mencari engine-nya. Engine adalah post-test dikurang pretest dibagi ideal dikurang pretest. Hasilnya bisa kita lihat. Baik, sudah ada. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke deskripsi statistik. Deskripsi statistik. Kemudian kita masuk ke deskriptif. Maka kita masukkan, kita hapus dulu. Kita kembalikan, yang perlu kita deskripsikan adalah maaf, kita ada salah satu data yang belum dikomput, yaitu n-gain persen. Kita buat dulu n-gain persennya. N-gain persen. N-gain persen yaitu dengan mengalihkan n-gain kalikan 100. Oke, kata sudah muncul. Baik, sudah muncul. Maka kita akan membuatkan deskriptifnya untuk analisa, yaitu kita masuk ke analyze, kemudian deskriptif statistik. Maka kita masuk ke deskriptif. Yang kita buat deskriptifnya adalah engine-nya dan engine persen. Deskriptif main-nya, kemudian sudah, kita langsung oke kan. Maka akan keluar data. Deskriptif statistiknya adalah untuk engine-nya, deskriptif statistiknya adalah mean-nya atau rata-ratanya negatif 0,2228. Sementara untuk engine persennya adalah negatif 22,2798. Karena kita berasumsi bahwa data itu normal, maka negatifnya kita abaikan. Mari kita lihat. Berdasarkan hasil uji deskriptif statistik engine tadi, maka mean-nya untuk engine adalah 0,22, kemudian engine persennya adalah 22,28. Sehingga kami mendapat kesimpulan bahwa berdasarkan deskriptif statistis hasil penghitungan uji engine score tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata engine score untuk kelas kontrol menggunakan media video adalah sebesar 0,22
termasuk dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 0,3. Sedangkan dengan nilai engine persen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 22,28% dan termasuk dalam kategori tidak efektif, yaitu kurang dari 40. Yang kedua, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media video di kelas kontrol tidak efektif dalam meningkatkan hasil belajar biologi. Itulah hasil uji beda antara nilai post-test dan pre-test pada kelas kontrol yang menggunakan media video. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.